أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa jamaah kiblat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan bangun di pagi hari ini, di subuh ini. Ungkapan rasa syukur yang paling mudah adalah saat kita membuka mata kita di pagi hari, alhamdulillah kita berdoa, bersyukur atas nikmat Allah, kita masih diberi kenikmatan bernafas dan hidup. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pahlawan kita sesungguhnya yang berjasa menunjukkan kita, memberikan ilmu kita sehingga kita bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin jamaah kiblat subuh yang dimuliakan Allah, di bagian awal pembuka telah saya sampaikan surat As-Saffat ayat 102. Surat As-Saffat ayat 102. Apa isi surat As-Saffat 102 itu? Di dalam sepenggalan ayat surat As-Saffat ayat 102 itu berisi tentang dialog ayah dan anak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Ini artinya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hadirin jamaah kiblat subuh yang dimuliakan Allah, dari sepenggalan ayat ini kita bisa mempelajari bagaimana kepasrahan Nabi Ismail alaihissalam. Beliau yang masih anak-anak, yang masih belajar agama istilahnya, belum sepenuhnya kafah mempelajari agama, tapi kemudian ketika mendengar pertanyaan dari ayahnya bahwa ayahnya yang tersayang akan menyembelihnya, maka dia tidak ada penolakan sama sekali. Bahkan mempersilahkan jika perintah itu memang datangnya dari Allah. Ini adalah salah satu contoh kisah teladan di mana menunjukkan Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang saleh. Betul-betul anak yang saleh, yang melaksanakan, yang taat atas apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Hadirin jamaah kiblat subuh yang dimuliakan Allah. Kemudian kita mengingat ada sebuah hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 1631 yang berbunyi, "Idza mata al-insanu inqata'a amalhu illa min thalathatin.
Shadaqatin jariyatin wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladin shalih yad'u lahu. Ini adalah 3 hal, 3 perkara yang tidak akan terputus meskipun seseorang dari Bani Adam, anak cucu Nabi Adam telah meninggal. Apa saja 3 hal yang tidak akan terputus ketika orang itu akan meninggal? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah ketika kita berbuat baik, kita menolong seseorang, kemudian pertolongan kita ini selalu diingat, selalu disebut oleh orang itu. Dulu misalkan kita memberikan uang bersedekah kepada si fulan. Kemudian si fulan ini selalu ingat atas jasa-jasa kita. Karena setelah dia ditolong oleh kita, terselamatkan keluarganya misalkan. Terselamatkan keluarganya. Sehingga kita dianggap betul-betul berjasa dalam keluarganya. Selalu didoakan kemudian. Ini yang dinamakan sedekah jariyah. Sedekah yang tidak pernah terputus-putus. Karena selalu diingat, selalu didoakan oleh si fulan yang telah kita tolong. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Hadirin jamaah kiblat subuh yang dimuliakan Allah, kita sudah belajar dan perintah belajar itu memang dari Allah. Dari TK, bahkan sekarang ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai S3. Ilmu yang kita pelajari itu apakah sudah bermanfaat? Apakah sudah kita amalkan? Percuma kalau kita hanya makan bangku kuliah, bangku sekolahan, tapi kemudian tidak kita manfaatkan, tidak kita aplikasikan, tidak kita sebarkan berita kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain. Tapi akan berbeda jika ilmu yang kita dapatkan, kemudian kita berikan kepada orang lain, kita ajarkan kepada orang lain, menjadi pencerahan kepada orang lain. Ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan perlu diingat bahwa ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya dimakan, tidak hanya diambil ketika kita di bangku sekolah. Pengalaman hidup, pelajaran hidup berupa hikmah kehidupan yang baik yang bisa kita ambil, kemudian kita ceritakan kepada orang lain, kemudian kita beri pencerahan orang lain, ini juga bisa menjadi bermanfaat. Bisa menjadi solusi kepada orang lain. Nah, solusi ini, pengetahuan ini yang bermanfaat kemudian akan mendatangkan pahala kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah awaladun sholih yad'u lahu, adalah anak-anak yang soleh yang mendoakan. Jika kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kita cari pengertiannya. Soleh. Soleh itu tidak ada. Yang ternyata ada dalam bahasa Indonesia itu adalah saleh. Saleh di situ diartikan adalah taat, patuh, sungguh-sungguh. Bagaimana kita sebagai anak yang soleh mewujudkan kesalehan kita? Maka ketaatan dan kesalehan kita diwujudkan dengan iman dan takwa kita. Apa artinya iman? Iman adalah meyakini dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan. Kemudian yang ketiga, kita wujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Takwa, apa artinya takwa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bayangkan, jika kita mengaku iman, tapi tidak bertakwa kepada Allah. Mengaku iman, tapi perbuatan kita sehari-hari tidak mencontohkan apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian yang jadi question mark, yang menjadi pertanyaan, tanda tanya besar adalah
bagaimana batas-batas keimanan dan ketakwaan tiap-tiap manusia. Atau sampai seberapa besar kesalehan kita sekarang ini. Salah satu kata-kata mutiara, al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Malu kepada siapa? Kepada Allah. Malu kepada Allah. Maka jika kita betul-betul manusia yang beriman, kita akan memiliki rasa malu terhadap Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha segala-galanya. Apa yang kita lakukan tertutup, tersembunyi, apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran kita. Allah mengetahui. Makan dengan berdiri. Misalkan. Jika kita merasa malu, kita akan duduk. Jika tidak ada rasa malu, kita akan los dengan berdiri. Apalagi perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Harus ada alarm dalam diri kita. Hadirin jamaah kiblat subuh yang dimuliakan Allah. 3 hal ini, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh sangat membantu orang tua kita. Sangat membantu orang tua kita. Jika dalam kehidupan nyata, kita bisa berbagi suka dan duka dengan orang tua kita. Kita bisa jalan-jalan dengan orang tua kita. Bahagia ketika orang tua kita sakit, kita bisa menolongnya. Tapi ketika sudah meninggal, sedangkan misalkan orang tua kita tidak punya amal jariyah, tidak punya ilmu yang bermanfaat, maka siapa yang akan menolong? Hanya tinggal satu, doa anak soleh. Doa anak soleh yang akan menolong orang tua kita yang meninggal ketika ditanya di alam kubur oleh malaikat, man rabbuka? Jika kita mendoakan orang tua kita, maka jawaban orang tua kita di alam kubur akan benar. Man rabbuka? Allah. Baik, hadirin jamaah kiblat subuh yang dimuliakan Allah, mari senantiasa kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama adalah rasa malu. Rasa malu terhadap Allah. Rasa sadar bahwa hidup kita milik Allah dan Allah mengawasi kita. Kemudian yang kedua, bahwa kita akan menjadi mulia jika kita memuliakan orang tua kita. Kemudian yang ketiga, menjadi anak yang soleh, selalu taat dalam iman dan takwa. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Usikum wa iyaya binafsi bitaqallah. Nun wal qalami yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.